Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan latihan mengenai PAT Fisika 2021 part 1. Jadi video ini ada 4 part 1 sampai part 4. Jadi ada 40 latihan soal ya. Kita mulai dari yang nomor 1. Perhatikan ciri-ciri gas berikut. Ukuran partikel sangat besar, tidak berlaku hukum Newton, terjadi lenting sempurna, terdistribusi merata. Di antara ciri tersebut yang bukan termasuk gas ideal. Jadi ciri-ciri dari gas ideal, salah teknis bung. Jadi ciri-ciri gas ideal adalah ukuran partikel itu sangat kecil. Kemudian berlaku hukum Newton. Terjadi lenting sempurna dan terdistribusi merata. Karena ini yang bukan, maka jawabannya adalah 1 dan 2. Jawabannya A. Oke. Jadi sekali lagi, ciri-ciri gas ideal adalah pertama ukuran partikel sangat kecil, kemudian berlaku hukum Newton, terjadi lenting sempurna dan terdistribusi merata. Nomor 2. Di antara ciri berikut yang bukan merupakan proses isobarik. Isobarik adalah suatu keadaan di mana tekanan awal sama dengan tekanan akhir. Maka berlaku tekanan konstan. Nah, ini yang benar, yang termasuk isobarik ya. Dan usaha pada proses isobarik adalah W sama dengan P dikali delta V. Karena terjadi perubahan volume, maka W-nya tidak sama dengan 0. W itu disebut usaha ya. Maka yang termasuk isobarik adalah usahanya bernilai 0 dan tekanannya konstan. Karena ini yang diminta adalah yang bukan termasuk isobarik, maka jawabannya adalah 2 dan 3. Jawabannya C. Oke, paham ya? Jadi isobarik itu pertama tekanannya sama dan usahanya tidak sama dengan 0. Lanjut. Ciri-ciri berikut yang termasuk isotermik. Isotermik artinya suhu pertama sama dengan suhu keadaan kedua, di mana usaha sama dengan nRT ln V2 per V1. Jadi intinya usaha yang dialaminya tidak sama juga dengan 0. Maka yang termasuk isotermik adalah usaha bernilai 0, ini salah. Usaha tidak bernilai 0 betul, volume konstan salah, suhunya yang konstan. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. D ya. Next. Gas mula-mula bertekanan 5 atm. Nah, ini soal seperti ini adalah soal tipe P1 V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ini namanya Boyle-Gay-Lussac. Gas mula-mula bertekanan 5 atm. Mula-mula. Maka ini adalah P1. Bervolume 1 liter. Ini V1. 7 menit kemudian suhu gas ditingkatkan menjadi 3 kali semula. Ada kata menjadinya nih. Maksudnya gimana menjadi 3 kali semula? Jadi yang dimaksud adalah suhu kedua sama dengan 3 kali suhu pertama. Dan volume akhirnya menjadi 5 liter. Menjadi 5 liter berarti volume kedua. Berapakah tekanan akhir gas? P2 berapa gitu. Jadi pertama yang Pak Guru mau tekankan di sini, kata 7 menit itu enggak masuk dalam rumus. Karena tidak ada waktu. Waktu itu disingkat dengan T kecil. Jadi kita masukkan angkanya. P1 di sini adalah 5. Ini P1. Kemudian V1-nya adalah 1 liter per tekanan T1 T1 suhu 1 disebut T1 aja. Sama dengan P2 itu kita nggak tahu. V2 volume kedua ini volume 1 tadi sudah. Volume 2 sama dengan 5 liter dan T2 adalah 3 kali T1. Sini ya. Jadi sama-sama T1 kita coret. Sama-sama 5 kita coret. Jadi kali silang, maka P2 sama dengan 3 atm. Di pilihan jawaban nggak ada. Ada 8, A8, B4, C2, D1, E setengah atm. Tapi jawabannya 3 atm. Ini Pak Guru salah salah tulis pilihan jawaban. Yang penting paham ya. Lanjut. Pada suatu proses isobarik, nah isobarik artinya apa? P1 sama dengan P2. Suhu gas mula-mula
27 derajat Celcius, ini disebut dengan T1. Suhu akhir adalah, ini disebut dengan T2. Perbandingan volume akhir dan volume awal. Nah, kita perhatikan ya. Yang diminta volume gas akhir dan volume gas awal. Perbandingannya ini disebut dengan V1. Ini kan akhir itu V2. Oke ya, kita kembali ke rumus tadi. P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Karena tekanannya sama, P1 sama dengan P2, P1 dan P2 kita coret. Terus karena diminta adalah perbandingan antara volume akhir dan volume awal, maka yang diminta adalah V2 per V1. Nah, jadi kita lakukan pindah ruas di sini. T2 naik ke atas dan V1 turun ke bawah. Maksudnya T2 per T1 sama dengan V2 per V1. Sesuai dengan apa yang diminta ya, V2 yang dibagi V1. Terus T2 berapa? Berarti sama dengan T2 berapa? T2-nya 127, Pak. Betul. Tapi ini harus dalam Kelvin. K. Maka kita harus ditambahin 273 sehingga T2 sama dengan 127 tambah 273 sama dengan 400 K, dan T1 juga 27 tambah 273 sama dengan 300 K, sehingga T2 sebesar 400, T1 sebesar 300. Jawabannya 4 banding 3. Maka jawabannya adalah C. Sip. Gitu ya. Gas neon MR-nya sama dengan 20. Ini kita sebut dengan MR1. Gas argon, oh ini suhunya 1, suhu T1 ya. Gas argon ini disebut dengan MR2. Suhunya ini disebut dengan T2. Maka perbandingan rata-rata energi kinetik. Jadi kita garis bawahi yang diminta perbandingan energi kinetik yang pertama sama yang kedua. Jadi kita awali dengan rumusnya dulu. Energi kinetik rata-rata gas sama dengan 3 per 2 K dikali T, di mana K adalah 1,38 dikali 10 pangkat min 23 kalau nggak salah. Karena di sini diminta perbandingan, maka EK1 dibanding EK2 sama dengan 3 per 2 KT1 per 3 per 2 KT2. Karena sama-sama punya 3 per 2 K, jadi kita coret. T1 berapa? T1-nya di sini 200. T2 berapa? T2-nya di sini 100. Maka jawabannya 2 banding 1. Nah, untuk soal-soal kayak gini perlu diperhatikan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Jadi yang diketahui di sini ada, nah biar lebih jelas pakai hijau. Diketahui di sini ada MR, kemudian ada MR juga. Tapi karena di rumusnya tidak ada MR, maka kita nggak pakai. Jadi yang dipakai hanyalah T1 dan T2. Perbandingannya 2 banding 1, jawabannya C. Oke, next. Gas neon dan gas argon, nah sama kayak yang tadi, memiliki suhu 300 derajat Celcius. Maka perbandingan kecepatan efektif gas neon dan argon. Jadi gini. Ini seperti kita tahu ini adalah MR1. Kemudian ini adalah MR2. Karena suhunya sama, jadi kita tulis T1 sama dengan T2. Perbandingan kecepatan efektif, Kak Guru garis bawahi. Sekarang yang diminta apa? Kecepatan efektif. Nah, kecepatan efektif rumusnya adalah V efektif untuk rumus yang ini adalah akar 3 RT per MR. Pak Guru ribet sekali rupanya. Ya, yang mudah ya, kita lihat. Di sini apa yang sama? R-nya sama, R sama, dan T juga sama, sehingga kita bisa coret 3R dan T, sehingga perbandingannya sama V efektif sama MR aja. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya begini, V
V efektif berbanding lurus sama akar 1/mr. Maksudnya gimana? Nih Pak Guru kasih lihat ya, yang biru aja. V efektif ini sama mr ini itu berbanding dalam bentuk akar. Kenapa? Karena di sini ada akar, kemudian mr-nya itu di bawahnya ada per gitu. Sehingga berbanding terbalik. Sehingga kalau kita masukin ke dalam rumus, jadi V efektif 1 dibanding V efektif kedua sama dengan akar MR kedua per MR pertama gitu ya. Sama dengan akar MR2 berapa? Nih ya 40. MR1 mana? Nih ya 20. Jadi jawabannya akar 2/1. Ya. Paham ya? Jadi untuk soal-soal seperti ini yang namanya perbandingan, kita cukup lihat apa aja yang diketahui dan apa aja yang ditanyakannya. Lanjut. 2 mol gas melakukan 2 vibrasi, 3 translasi, dan 3 rotasi. Jika tetapannya adalah R, maka berapakah besar energi dalam? Dimintakan adalah energi dalam. Jadi rumus energi dalam dilambangkan dengan U. U sama dengan F per berdua dikali N dikali R dikali T. 2 mol gas, 2 mol ini adalah N. 2 vibrasi, 3 translasi, 3 rotasi, ini adalah F. Jadi tinggal ditambah 2 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 8. Pada suhu ini adalah T. Jika tetapannya adalah R, maka nah ini tinggal masukin aja. F-nya itu 8/2 dikali molnya ini kan molnya sama dengan 2, R-nya tetap dalam bentuk R. Jadi R itu sebenarnya nilainya sama dengan 8,314 atau 0,082. Nah, Pak Guru sengaja buat soalnya dalam bentuk R sehingga untuk memudahkan perhitungan. Dikali suhunya itu diketahui adalah 200 K. 2 sama 2 habis, maka 8 dikali 200 sama dengan 1600 R. Di pilihan jawabannya tidak ada ya. Jawabannya adalah 1600 R. Oke, sip. Lanjut. Nomor 9. Energi dalam gas klorin pada suhu 127 derajat untuk 1 mol gas adalah. Jadi, untuk energi dalam lagi, rumusnya adalah F/2 nRT. Nah, untuk F ini, F tadi kan adalah sama dengan berapa translasi, berapa rotasi, berapa vibrasi, ya. Tapi jika dia diketahui jenis gasnya, misalkan kayak ini namanya gas klorin. Gas klorin ini adalah gas diatomik. Jika diatomik berlaku F sama dengan 3 jika suhunya antara 0 sampai 300 Kelvin. F sama dengan 5 jika suhunya sama dengan 300 sampai 500 Kelvin. Dan F sama dengan 7 jika suhunya 500 sampai 1000 Kelvin. Sekarang suhunya kita dapat dari mana? Dari sini ya. 127 Pak, berarti F-nya 3. Salah, karena ini masih Celcius. Maka suhunya adalah 127 tambahin 273 sama dengan 400 Kelvin. Maka 400 Kelvin ini yang kita pakai adalah yang ini. Kan suhunya 400 berarti antara 300 sampai 500. Sehingga F yang dipakai adalah yang 5. Maksudnya F sama dengan F-nya 5 maksudnya apa Pak? Maksudnya U sama dengan F-nya diganti sama 5. 5/2 nRT. Ini rumusnya jadinya. 5/2. N-nya mana? Ini N. 1 mol gas. R-nya tetap. Suhunya tadi dapat 400. Jadi 400 dibagi 2 itu 200. 200 dikali 5 itu 1000 R. Bagus saya tulisnya bukan K, ini harusnya R. Jadi jawabannya D. Next. Gas ideal memiliki massa jenis ini Rho dan kecepatan efektif ini Vf. Maka tekanan gas. Nah, kita tahu rumus Vf yang tadi
Rumus V efektif itu sebenarnya ada 4. Yang pertama akar 3 RT per MR yang kita pakai di nomor 8 tadi. Kemudian akar 3 KT per M0. Kemudian akar 3 PV per M sama dengan akar 3P per rho. Nah, banyak banget ya. Yang kita pakai di sini karena ada massa jenis rho dan tekanan P, maka yang kita pakai adalah rumus ke-4. Sehingga V efektif sama dengan akar 3P per rho. Kecepatan efektif kita tahu 10. Ini dia. Sama dengan akar 3 dikali P per rho-nya kita tahu 1,5. Sehingga kita kuadratkan 100 sama dengan 3P per 1,5. Oke, jadi akar ini hilang ya, dikuadratkan. Terus 1,5 dikali 100 itu 150 sama dengan 3P. Berarti P sama dengan 150 bagi 3 sama dengan 50 Pascal. Ini juga Pak Guru ya, enggak ada jawabannya. Oke, sekian dari Pak Guru. Ini untuk yang part 1 latihan untuk teori kinetik gas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.